Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi materi tajwid kita, yaitu cara membaca alif lam atau juga dikenal dengan istilah alif lam ta'rif. Apa itu alif lam ta'rif? Ta'rif itu mengetahui. Jadi dalam kaidah bahasa ini sebenarnya penyebutan dalam kaidah bahasa Arab. Contoh kitabun. Contoh, kita ketemu buku, tapi nggak tahu siapa pemiliknya, maka bahasanya kitabun. Kitabun, pakai tanwin, dhammatain. Tapi ketika sudah diketahui pemiliknya, ini bacanya ak-kitabu atau al-kitabu. Al-kita, lamnya terbaca. Al-kitabu. Ya tidak bun lagi, tapi bu. Ini tahu pemiliknya, tarif sudah diketahui. Ada mobil, nggak tahu siapa pemiliknya, bahasa Arabnya sayyaratun. Tapi ketika sudah ditahu miliknya al-sayyaratu, itu as-sayyaratu. Makanya di sini langsung masuk ke sin. As-sayyaratu. As-sayyaratu. Ini mobil. Ini buku atau kitab. Pulpen atau meja, maq'adun. Maq'adun. Kursi. Ini maq'adu, am-maq'adu atau al-maq'adu. Maka dia huruf ini al-maq'adu. Terbaca lamnya. Kemudian contoh lagi bahasa Arab. Lagi contohnya ya. Kita lihat dulu. Di kalimat-kalimat bahasa Arab ini yang dia pakai syaitanun. 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 Kalau kita pakai tambah alif lam baca al-syaitan atau as-syaitan, kayak as-syaitan. As-syaitanu. Contoh baca Quran. As-syaitanu. Langsung dia. Inilah pentingnya kita mengetahui mana yang harus dimasukkan ke huruf berikutnya atau lamnya yang terbaca. Kenapa? Karena memang dahulu itu Quran tidak ada harokatnya, barisnya. Maka perlunya diketahui mana lam yang terbaca, mana lam yang tidak terbaca. Kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya alif lam ta'rif. Ta'rif itu sudah diketahui bendanya. Jadi segala sesuatu yang sudah dia ditempelkan, dilekatkan alif lamnya, maka sudah diketahui. Nah, kalau seandainya alif lamnya kita hilangkan, dia tidak merubah arti. Contoh tadi al-fauzu, kita hilangkan alif lamnya, dia fauzu juga sama. Wal batinu, kata aslinya batin, alif lamnya dihilangkan sama saja. Wasyamsu, syamsun. Nah, ini matahari, dihilangkan alif lamnya, syamsun tetap sama. Kalau mau pakai alif lam, wasyamsu. Maka di sini alif lam terbagi kepada dua. Ada alif lam qamariyah atau juga nama lainnya izhar qamariyah. Kenapa izhar dinamakan izhar? Karena lamnya jelas terbaca. Ada lagi namanya alif lam syamsiyah. Qamariyah ini kan bulan. Ini bulan itu terlihat dengan mata dengan mudah. Kemudian syamsiyah, ini matahari. Matahari itu sulit terlihat. Itu alif lam syamsiyah. Atau nama lain idgham. Idgham itu kan memasukkan langsung ke huruf berikutnya.
sudah alif lam. Maka yang pertama alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, yaitu alif lam yang harus dibaca jelas apabila dia bertemu dengan 14 huruf. Jadi huruf hijaiyah ada 28. Jadi dibagi dua, 14. Bagaimana dulu paling mudah cara mengingatnya? Untuk alif lam atau izhar qamariyah, alif lam qamariyah, paling mudah kita mengingatnya yang qamariyah. Rumusnya kalau kita hafal makharijul huruf mudah. Yang pertama huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, tenggorokan ada 6 huruf. Ha, hamzah, ha, ain, kha, ghin. Yang kedua, ini baru 6. Kemudian huruf yang keluar dari bibir. Ada 2 tempat, 4 huruf. Tempat yang pertama fa, di garis perut bibir bawah. Yang kedua ba, mim, waw. Berarti 4, sudah 10. Kemudian tambah 4 lagi. Ini huruf lidah, tapi bagian belakang. Bagaimana kita mengetahuinya? Pangkal lidah yang paling belakang, huruf qaf. Antara pangkal dengan tengah lidah, kaf di depannya. Tengah lidah tepat, itu ada jim shin ya. Shinnya kita keluarkan, karena dia syamsiyah. Jadi jim dengan ya. Berarti sudah 14. Maka sisanya huruf syamsiyah adalah huruf yang keluar dari lidah. Yang kedua ini syamsiyah. Huruf yang keluar dari lidah. Apa saja dimulai dari huruf shin. Kemudian tepi lidah paling belakang, do. Lengkungan awal lidah lam. Antara lengkungan awal dengan ujung lidah nun. Ujung lidah tepat ro. Ujung lidah dengan gusi atas ta, dal, to. Ujung lidah gusi bawah zai, sin, sod. Kemudian ujung lidah dengan gigi atas sa, za, zo. Pas 14. Di huruf lidah semua syamsiyah itu. Itu rumus paling mudah menghafalnya kalau kita hafal makharijul huruf. Maka contohnya yaitu ketika alif lam contoh bertemu dengan fa. Jadi kalau ada alif lam sesudahnya fa maka lamnya terbaca al-fauzu. Karena huruf fa itu adalah huruf qamariyah. Kalau alif lam bertemu dengan ba, karena ba itu adalah huruf qamariyah maka lamnya terbaca wal batinu. Kemudian syamsiyah contohnya. Huruf shin di mana? Oh, ini di syamsiyah. Maka ketika dia bertemu dengan alif lam, lamnya nggak terbaca langsung. Wasyamsi. Huruf nun di syamsiyah, maka tidak wal naha tapi wan nahari. Kemudian huruf dal adanya di syamsiyah, maka yaumiddin. Ini untuk kita mengetahui. Yang ini jangan sampai terbalik. Ketika kita membaca bahasa Arab yang tidak ada barisnya atau memberikan nama orang, sehingga kita tahu mana lam yang terbaca, mana lam yang tidak terbaca. Itu namanya alif lam syamsiyah maupun alif lam qamariyah. Kalau dikaitkan dia dengan bahasa Arab, maka ketika kata benda itu dia digandengkan dengan alif lam, maka sudah diketahui benda itu. Sudah dimengerti oleh orang yang berbicara. Maka di sini kata-katanya, ketika engkau membaca Quran sesungguhnya engkau telah memasang antena parabola yang tersambung dengan sang pemilik kalam itu. Jika hatimu tertuju kepada ayat yang kau baca, engkau mentadabburinya, maka getaran spiritualnya akan mengalir deras menuju ke sekujur tubuh melalui alunan suaramu. Semakin banyak yang kau baca, semakin banyak pula energi spiritual yang hinggap pada dirimu. Hatimu akan semakin bercahaya dan tercerahkan. Sebilah pisau jika sering diasahkan dengan mudah memotong sesuatu. Hati dan jiwa diasah terus akan semakin peka. Jika yang peka dengan mudah akan mengenali kebaikan dan keburukan sesuatu. Berzikir kepada Allah adalah cara terbaik untuk mengasah jiwa. Membaca Al-Quran dengan mentadabburinya adalah zikir yang utama. Semakin banyak membaca Al-Quran, hati menjadi semakin bening, semakin tajam dan semakin peka. Dia semakin mengasah hati kita, membersihkan hati kita
Kalau kita selalu membaca Quran. Silakan saya masih ada pertanyaan Ibu untuk alif lam syamsiah maupun qamariyah. Bisa dipahami Ibu? Yang lain belum pada masuk. Iya Pak Ustadz. Ada kabarnya yang lain Bu Putih masih belum ada juga? Ibu Mela katanya masih di luar kalau sempat mengaji, kalau enggak Kamuli masih banyak pasien Pak Ustadz. Kalau Ibu Norlida belum di rumah juga. Ibu Pipit nggak tahu, sama Ibu Putih juga belum ada kabarnya. Mungkin masih pada di luar Pak Ustadz. Pak Ustadz mau nanya boleh? Boleh Ibu. Pak Ustadz, tadi berarti huruf alif lam syamsiah dengan alif lam qamariyah itu ya Pak Ustadz? Itu maksudnya dia ada hukum tajwidnya atau enggak Pak Ustadz? Atau kan apa? Hukum tajwidnya ya tadi lam yang terbaca dan lam tidak terbaca, itu saja Bu. Bukan kayak idgham, idhar, ikhlas itu ya Pak Ustadz? Karena kan dahulu tuh Quran belum ada titik barisnya. Jadi para ulama dahulu, kalau sekarang kan sudah ada baris ya, kita dibantu. Iya. Maka kalau dahulu belum ada titik barisnya, sehingga kita bisa menyebut atau menebak ya, atau bukan namanya, membacanya mana yang terbaca dengan mana yang tidak terbaca dilihat dari huruf-hurufnya. Baik Pak Ustadz. Kasih Pak Ustadz. Ya, Bu. Pak Ustadz maaf nanya. Pak Ustadz kadang-kadang kalau kho itu kan suka susah ya, kalau kho kadang-kadang nggak sampai gitu, kalau kita baca kayak kho nggak sempurna, itu nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya. Yang pertama, ketika sudah di posisi makhrajnya, maka selagi dia tidak menggeser, sebaiknya sesempurna mungkin, tapi dia tidak merubah arti. Secara sifatnya saja kurang sempurna. Kenapa? Sudah posisi di kho, tapi dia khawahnya yang kurang berjalan hurufnya. Kho. Kalau dijalankan dia, maka jadi sempurna. Ya, tapi nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya sebaiknya yang sempurna. Iya, kadang-kadang susah kan ya Pak Ustadz? Ya. Karena faktor nafas juga. Karena nafas mau habis sehingga nggak sempurna huruf itu keluar. Maka salah satu kesempurnaan bacaan itu salah satunya adalah dengan nafas yang panjang. Ya, baik. Nah, Ibu. Sama seperti kayak sholat gitu juga sama ya Pak Ustadz? Iya. Kalau nggak kita napas udah mau habis sudah as-solihatu di jalan. Oke, baik Mas Ustadz. Ibu Mela. Atau mungkin karena tadi sudah materi, mungkin ibu-ibu yang lain mungkin mau melanjutkan aktivitasnya, mungkin kita tutup doa dulu. Nanti bagi ibu yang belum baca boleh menyusul. Ini saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعما ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah semuanya, ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi